Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 14 dengan judul perikop yang pertama, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Busung air. Busung air. Ada orang yang sakit busung air, tiba-tiba masuk ya ke tempat di mana Yesus makan bersama orang-orang berdosa ya. Yesus itu makan juga dengan orang-orang berdosa. Ya, maksudnya apa? Supaya ya orang-orang berdosa ini supaya meninggalkan kedosaannya ya. Bukan berarti Yesus ikut berdosa, bukan. Tujuannya supaya orang yang berdosa ini ikut menjadi suci. Lalu tiba-tiba ada orang yang sakit busung air ya. Busung air itu apa ya? Ya intinya orang yang sakit ya. Orang yang sakit ini ternyata tangannya itu, tangan orang sakit itu, oh ya, memegang tangan orang sakit itu. Jadi ya, kalau orang sakit datang menghadap Yesus, pastilah Yesus mau menyembuhkannya ya. Semuanya yang datang kepada Tuhan Yesus. Sebab orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu pasti niatnya baik ya. Niatnya ingin disembuhkan. Ingin disembuhkan artinya ingin bersih. Meskipun secara tidak langsung itu juga bersih, suci jiwanya. Sebab kalau hatinya masih kotor ya susah, nanti sakit lagi ya. Harus secara hati juga harus suci, harus tobat ya, supaya penyakitnya tidak kambuh lagi, supaya bisa disembuhkan ya. Kalau tidak bertobat nanti sakitnya kambuh lagi ya. Orang-orang Farisi ini kan makan dan minum bersama Tuhan Yesus pada hari Sabat ya. Tiba-tiba ada orang datang sakit. Orang-orang ini mengamati ya. Ini paling Tuhan Yesus akan menyembuhkan ini. Ini itu melanggar aturan hari Sabat. Hari Sabat itu tidak boleh bekerja ya. Apakah menyembuhkan itu termasuk kategori bekerja? Ya, saya nggak tahu. Ya ternyata itu dikategorikan bekerja ya, menurut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Yesus menanyakan diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak ya. Tapi dasar orang-orang ini ya diem saja ya. Gendeng bahasa Jawanya gendeng. Artinya ya cuek, masa bodoh. Boh, nggak tahu. Mene ketehe, mana ku tahu. Diem aja ya. Ya Yesus kan jadi ini keki juga ya pada orang yang diam itu. Diam tuh nggak selamanya baik ya. Diam itu tidak selalu emas. Kita harus ngomong. Kadang pada saatnya kita harus ngomong, pada saatnya kita diam. Karena kedegilan hati orang-orang Farisi ini ya tidak mau menjawab ya sudah, Yesus tetap menyembuhkan ya. Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, lalu menyuruhnya pergi. Pasti mereka ini semua keki ya. Ini nih orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat keki. Yesus ternyata melanggar hukum hari Sabat. Mereka ini lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan hukum hari Sabat. Tuhan juga yang bisa mengubahnya sesuai dengan keperluan. Sebab kalau anaknya kecemplung sumur ini, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya yang terperosok ke dalam sebuah sumur ya?
atau lembunya, atau hewannya, atau piaraannya, ya pastilah menolong ya, meskipun itu hari Sabatnya. Meskipun itu dikategorikan bekerja, nggak apa-apa, itu menolong. Jadi hari Sabat itu, Yesus mengatakan hari Sabat itu untuk manusia ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat untuk kebaikan manusia ya, supaya manusia tidak melulu kerja terus tapi lupa Tuhan ya. Maksudnya adalah untuk mengingatkan manusia juga untuk berdoa, tidak hanya cari uang terus, tidak hanya bekerja terus, beraktivitas duniawi, tetapi juga harus beraktivitas surgawi ya. Itu tujuannya, itu mengingatkan ya, bukan untuk menghalang-halangi orang untuk berbuat baik ya. Kenyataannya kita dibutuhkan untuk berbuat baik ya, pada hari Sabat ya kita lakukan itu, karena tujuannya hari Sabat itu untuk berbuat baik ya, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan menolong sesama yang membutuhkan, kita mendekatkan diri pada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam diri sesama kita semua ya. Di dalam diri sesama manusia itu ada Tuhan juga ya, ada rohnya Tuhan ya. Masalah rohnya Tuhan itu nanti akan dicekek sehingga tidak berdaya, dan akhirnya roh setan yang hidup, yaitu urusannya masing-masing ya. Tetapi di setiap manusia itu ada Tuhan, ada roh Tuhan ya. Artinya roh yang diberikan Tuhan kepada manusia ya, roh manusia ya, tapi diberikan oleh Tuhan ya. Jadi ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan juga mengerti ya, asal kita bekerja untuk hal yang baik ya, bukan untuk alasan aja. Saya mau ini menyembuhkan orang, ternyata ini pergi kemana, nongkrong sama teman-temannya, kongko. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berhak melanggarnya karena Yesus yang menciptakannya. Istilahnya bukan melanggar ya, Yesus menggunakan atau memperbaharui, menggenapi, menyempurnakan ya. Jadi Sabat itu tetap ada. Artinya kalau kita sudah bekerja ya, kita meluangkan waktu. Waktunya kapan ya? Pas hari Sabat ya, cocoknya untuk bertobat, berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik ya. Kalau ternyata kita dibutuhkan urgent, nah kita harus melakukan itu. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi semua pengikut Kristus tuh bebas, dibebaskan, hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu dibimbing langsung oleh roh. Roh itu mengatakan langsung harus apa kita saat ini juga ya, harus apa. Kadang kan kita bingung ya, ini baik apa enggak ya, ini jahat apa baik atau tidak ya, ini jahat atau tidak ya. Bingung ya, apa kehendak Tuhan ya, bingung. Itulah fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus itu memberitahu kita harus apa, memberitahu kita tentang kehendak Tuhan itu apa, menghendaki apa Tuhan. Itu bimbingan Roh Kudus. Semua pengikut Kristus yang sudah dibaptis, apalagi mendapatkan sakramen penguatan, kita mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita menguasai roh-roh kegelapan ya. Roh-roh kegelapan itu takut kepada pengikut Kristus yang memikul salibnya ya. Takut tuh roh-roh jahatnya. Untuk itu mari kita pikul salib, supaya kita juga dibimbing oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan Yesus bagi kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Lukas bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.